warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bang Agam di channel Agam Dadang, channel review mainan suka-suka. Ya, sepertinya teman-teman udah banyak yang tahu, di tahun 2020 kemarin, merek mainan ZD Toys itu cukup menggemparkan dunia perfiguran. Jadi tiba-tiba ZD Toys itu ngeluarin mainan Iron Man dengan kemasan yang bagus, eksklusif, dan yang pasti murah. Dan mungkin belum banyak yang tahu kalau ZD Toys itu merek mainan lama ya. Dan sebelumnya itu emang sorry to say jelek-jelek mainannya. Gue udah sempet bahas sedikit di segmen Talk Toys tahun lalu. Jadi di kesempatan kali ini gue nggak akan review satu mainan, tapi gue bakal ngebandingin produk ZD Toys zaman now dengan zaman old. Apa sih perbedaan ZD Toys yang dulu dengan yang sekarang? Sebelum gue bandingin kedua barang ini, gue mau ngucapin terima kasih untuk omotoys.id yang sudah mensupport kedua mainan ZD Toys ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyari mainan ZD Toys atau mainan lainnya, langsung aja cek di Instagram omotoys.id. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bandingin ZD Toys zaman now dengan zaman old. Let's go! So, untuk yang pertama, yang paling kelihatan itu adalah di packagingnya. Ini yang zaman old dengan zaman now. Ini versi Avengers Endgame dan ini versi Iron Man ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini perbedaan dari desain konsep boxnya. Yang old dari dulu ini mostly Windows gitu ya. Jadi kelihatan action figurnya langsung. Dan untuk series Endgame ini desainnya juga sama. Ada Thanos, terus ada logo Avengers Endgame dan ada icon Avengers-nya. Untuk yang versi Iron Man ini udah 3 produk yang dikeluarin ya. Dari Mark 2, Mark 3, sekarang Mark 4. Mostly semuanya sama, hanya beda desainnya aja. Kalau teman-teman ingat, 2 Iron Man sebelumnya tuh menurut gue lebih keren karena di sini visualnya bener-bener Iron Man aja gitu ya. Terus ini bener-bener posisi dada Iron Man-nya. Kalau untuk Mark 4 ini gue nggak tahu kenapa ZD Toys bikin desainnya berbeda. Dan untuk Iron Man yang zaman sekarang itu keren banget karena ini bentuk boxnya tuh eksklusif sekali ya. Bener-bener dibikin beda gitu, different banget ya. Yang teman-teman bisa lihat dari samping, dari belakang tuh ya. Kalau Avengers, untuk yang zaman old di belakangnya bener-bener nggak ada apa-apa gitu, nggak ada detail spek atau apa seperti box mainan pada umumnya ya. Ini untuk yang Iron Man di belakang ada detail-detailnya tuh. Ini bahasa Cina sih, jadi gue kurang paham ya. Tapi yang gue percaya ini kayak ada sinopsisnya di sini tuh, tulisan Iron Man Mark 3 apa bla 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 gitu ya. Ini juga bahan-bahannya, ada ABS, PVC yang gua tahu gitu ya. Terus ada stiker Disney di sini, macem-macem. Nih kalau yang zaman dulu bener-bener kayak KW banget, nggak ada apa-apanya gitu ya di sini. Legal stuffnya dan detailsnya ada di bagian bawah, sedangkan untuk yang zaman now nggak ada di bagian bawah. Jadi itu sekilas untuk boxnya. Sekarang kita lihat isi dalamnya ya. Dan gengs, ini dia bagian dalamnya. Jadi kalau yang zaman old dia bener-bener jabarin gitu ya. Kalau yang zaman now ini sebenarnya level 2, jadi aslinya begini. Nah, terus dibuka gitu ya. Jadi emang mengikuti konsep boxnya. Untuk aksesoris bisa dilihat ya teman-teman. Yang zaman dulu itu cukup minim aksesoris. Yang zaman sekarang itu banyak banget aksesorisnya. Tapi ini sebenarnya nggak apple to apple karena karakternya beda ya. Sayangnya gue udah dulu sempat punya yang zaman old Iron Man tapi sudah dijual. Yang gue suka juga ZD Toys itu selalu ngasih stand base ya. Ini dia stand base-nya. Modelnya pun sudah berubah ya. Kalau dulu sebelumnya ZD Toys selalu stand base-nya yang kotak kayak gini. Sekarang ini jadi pakai segi 5, segi 6. Tapi tetap ada tulisan masing-masing karakternya di sini. Nextnya ini cukup penting karena untuk mainan baru seperti biasa gue akan coba hirup-hirup ya. Kira-kira apa bedanya yang zaman old dengan zaman now? Oke, jadi sekarang saatnya hirup-hirup zaman old dengan zaman now. Dimulai dari zaman old dulu ya. Oke. Jadi kesimpulannya untuk zaman old ini baunya sumpah kayak KW banget ya. Baunya menyengat banget. Jadi gue percaya bahannya pun agak berbeda karena nextnya gue mau bahas bahannya. Seperti yang tadi gue bilang pada saat hirup-hirup, kalau kalian pegang on hand secara langsung seperti ini, bahannya emang agak sedikit berbeda yang zaman dulu sama zaman sekarang ya, zaman old dengan zaman now. Ini berbeda banget dari finishingnya, mungkin kelihatan ya dari catnya. Berbeda kualitas zaman old dengan zaman now. Bisa dilihat mungkin lebih glossy yang zaman sekarang gitu ya. Dibandingkan dengan zaman dulu, nih yang hitam dia kayak plastik biasa. Finishing paintingnya nggak glossy gengs.
Padahal kalau War Machine seharusnya bahannya sama ya dengan Iron Man ya. Aslinya bahan kaleng gitu ya. Namanya juga iron. Lalu untuk arc reaktornya ini juga berbeda. Yang ZD Toys sekarang tuh udah bener-bener keren banget. Detailsnya dia udah pakai kaca. Terus di dalam sini ada details lagi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lah lihat review gua ya, yang ZD Toys Mark 3 dan Mark 2. Sedangkan yang zaman dulu ini hanya cat biasa. Ini benar-benar cuma cat putih biasa gitu, nggak ada detail apa-apa lagi. Untuk tinggi skalanya tetap sama. Sekarang kita coba artikulasinya. Untuk kepalanya bisa 360 derajat. Lalu tangannya juga bisa segini. Sikunya mirip-mirip. Untuk artikulasi siku lebih bagus yang zaman sekarang ya. Yang zaman dulu cuma segini aja, zaman sekarang bisa sampai segini. Di bagian tangannya bisa diputer, tapi berbeda jenis artikulasinya. Kalau yang zaman dulu pergelangan tangannya nggak bisa diapa-apain ya, hanya muter gini aja. Kalau yang sekarang tuh bisa di ke atas bawain dikit kayak gini. Untuk bagian torso masih sama, gini-gini aja, nggak bisa 360 derajat. Sama-sama nggak ada artikulasi pinggang. Di bagian kaki artikulasi selangkangannya berbeda ya, yang sekarang itu lebih luas dibandingkan dengan yang dulu. Di pahanya juga yang zaman dulu nggak ada nih, kalau yang zaman sekarang ada. Jadi bisa diputar sedikit yang zaman sekarang. Lututnya sama-sama double join. Lalu kakinya mirip-mirip sih, ke atas ke bawahnya sama ya. Nggak terlalu bisa luas karena armor kakinya ini emang cukup nutupin gitu. Jadi pergerakan kaki sih mirip-mirip. Ini perbandingan dengan ZD Toys lainnya ya. Di sini ada Thanos, Avengers Endgame juga, dan Professor Hulk, Avengers Endgame juga. Jujur aja, untuk masalah head sculpt, untuk yang muka ya, ZD Toys itu masih banyak kekurangan. Bisa dilihat dari kedua head sculpt ini, terutama kalau lihat mukanya Thanos, banyak yang harus diimprove sepertinya. Tapi sudah cukup oke ya, terutama kalau dari samping tuh agak nyerong, bagus-bagus aja sih. Tapi kalau kita lihat secara detail mukanya, masih ya perlu banyak improvement lah. Dibandingkan dengan yang Professor Hulk, menurut gue masih lumayan oke ya, bagus ya. Tapi finishingnya kelihatan ya, warna kulitnya nih cukup mengkilat gitu ya. So emang sesuai dengan harganya, agak kurang pantas kalau gue bandingin dengan Thanos yang 2 juta dari SAF kemarin, atau Hulk juga ya yang harganya di atas 1 jutaan. Ini mostly harganya di bawah 500.000, jadi sudah cukup oke menurut gue. Dan ini perbandingan dengan Bang Diket. Loh, Bang Diket, sini. Nggak mau ah. Loh, kok nggak mau? Sini. Ayo sini. Nggak mau. Loh, kok nggak mau? Sini. Nggak mau. Lah. Kenapa? Habis belum dibeliin DX Kamen Rider dikitnya. Ya udah sini dulu, bentaran aja. Nggak mau. Ya udah deh. Dan untuk artikulasi ada lagi yang berbeda, zaman old dengan zaman now. Yang zaman now ini lebih keren karena dia bisa memposisikan nih, kayak torsonya dikatasin, terus paha kakinya bisa diturunin sedikit seperti ini tuh ya. Kegunaannya adalah untuk landing pose Iron Man gitu ya. Kalau yang zaman dulu tuh nggak bisa, nggak ada artikulasi tambahan seperti ini ya. Lalu di bagian armor bahunya juga yang zaman sekarang tuh bisa ke atas ke bawah ya, jadi ada artikulasi lagi untuk membantu pergerakan tangan. Dibandingkan dengan yang zaman dulu nih nggak ada, bener-bener nempel gini aja. Dan yang super keren lagi di bagian belakangnya dia bisa ditaikin gini gengs, yang zaman sekarang ya tuh. Lalu di bagian dalamnya tuh ada detail lagi gitu. Jadi ini bener-bener luar biasa. Sedangkan yang zaman dulu nggak ada sama sekali. Gua nggak tahu ya, mungkin nggak apple to apple juga karena ini War Machine. Tapi gue percaya War Machine juga bisa dibuka sebenarnya belakangnya. Selain ada nih, kalau ini ada titik bolongan untuk senjatanya ya. Ini ada aksesoris senjatanya untuk War Machine. So gengs, itu tadi perbandingan ZD Toys zaman old dengan zaman now. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian ya kalau mau beli ZD Toys. Tapi personally untuk gue emang ZD Toys zaman now ini bener-bener keren banget dan wajib kalian punya, terutama untuk fans Iron Man. Karena untuk saat ini memang yang bakal dibikin tuh series Iron Man ini, gue yakin sampai Mark 85 bakal dirilis ulang lagi ya dengan format yang seperti ini. Dan untuk nextnya pun dibikin series yang arc reaktornya bisa nyala. Dan harganya kalau nggak salah hanya 400 ribuan aja. Ini gokil banget sih. Gokil banget sumpah. Tapi untuk yang zaman old ini juga cukup worth it.
kalian koleksi, khususnya buat teman-teman yang pengen ngumpulin komplit ya, karena udah lumayan banyak juga sih, dari Spider-Man, Iron Man, Captain America, Thor tuh juga dibikin sama ZD Toys untuk Avengers Endgame. Jadi kalau teman-teman yang cuman mau komplitin karakter, ZD Toys ini bisa jadi alternatif. Dan yang pasti ini aman buat anak-anak karena bahannya lebih kokoh dibandingkan dengan SAF. Kalau SAF emang buat collectibles item sih ya. Kalau ZD Toys ini cocok buat anak-anak karena dia sangat tahan banting ya, lumayan tahan banting. So, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam. Share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut terinfo dan keracunan juga pastinya. Jangan biarkan lu keracunan sendirian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat untuk kalian. Bisa jadi bahan pertimbangan mau beli apa enggak. Jangan lupa kalau mau nyari ZD Toys, langsung mampir ke Instagram @omotoys. Selain ZD Toys juga ada mainan-mainan lainnya. So, sampai ketemu di video berikutnya. Thanks for watching. Bang Agam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao.